Oke, sekarang sekarang kita mulai pelajarannya sambil menunggu teman-teman yang lain kalau seandainya ada yang menyusul masuk. Kemarin kita sudah belajar di modul 1, 2, 3. Sekarang kita masuk ke modul 4. Saya agak mungkin nggak begitu sama dengannya di modul ya. Memang kalau ada seandainya ada tambahan untuk penjelasannya saya tambahkan di sini biar nanti ke belakangnya nggak saling tindih. Oke, sekarang kita untuk modul yang keempat kita akan belajar masalah models. Oh ya, yang belum absen. Ini tadi yang absen baru Mbak siapa? Mbak Winahyu. Terus Mbak Nuni, nama lengkapnya siapa Mbak? Nuni Lutifah ya? Lutifah. Oke, untuk Mbak Tri Fiskria. Tri Fiskiani. Oke. Untuk model, sekarang kita masuk ke kegiatan belajar pertama yaitu tentang enough. Enough itu untuk digunakan untuk qualify an adjective or adverb or it can go with a noun, atau kalau dalam bahasa Indonesianya enough itu mencukupi atau hampir mencukupi. Di sini ada beberapa contoh yang biasa kita gunakan untuk pemakaian enough. Yang pertama yaitu I don't have enough money, atau she will has enough time to finish the test. Atau juga bisa juga dengan he has enough food in refrigerator. Kemudian enough dapat digunakan setelah adjektif atau adverb. Sebagai contohnya, untuk penggunaan dengan menggunakan adjektif, he is not tall enough to be a basketball player. Berarti dia tidak mempunyai tinggi yang cukup untuk menjadi seorang pemain basket. Kemudian untuk I'm afraid your homework is not good enough. Kemudian untuk yang penggunaan enough dengan adverb, sebagai contohnya, I cannot write quickly enough and run out of time. Selain itu, enough juga dapat digunakan sebelum noun atau sebelum kata benda. Sebagai contohnya, there is enough bread to make sandwich, atau have you good enough books. Itu adalah beberapa contoh beberapa contoh pemakaian enough untuk yang digunakan sebelum noun atau kata benda. Kemudian kita masuk ke kegiatan belajar 2 yaitu tentang models. Di sini ada 10 penggunaan models yang mana nanti kita akan bahas satu persatu. Dari 10 itu apa saja sih? Yang pertama yaitu models digunakan untuk menyatakan keharusan atau must or have to, yaitu digunakan untuk menyatukan keharusan di masa sekarang. Bedanya, must menunjukkan tingkat keharusan yang lebih kuat dibanding dengan have to. Jadi you must keep my secret. Berarti kamu harus menjaga rahasiaku. Berarti kan benar-benar dia harus benar-benar menjaganya. Atau untuk yang have to, we have to go now. Berarti kita harus pergi sekarang, tapi untuk tingkat keharusannya itu harus lebih tinggi must dibanding dengan have to. Kemudian yang kedua, untuk menyatakan keharusan di masa lampau digunakan had to. Kalau masa sekarang kan, kalau kemarin kita sudah sempat belajar masalah tenses ya. Kalau di sini kan untuk yang masa sekarang dia menggunakan have to, sedangkan untuk masa lampau dia menggunakan had to. Sebagai contohnya, I had to do my homework last night, atau we had to go to Bandung last night. Itu ada beberapa penggunaan untuk models have to dan had to.
Kemudian untuk menyatakan kemampuan, can and could. Can digunakan untuk menyatakan kemampuan di masa sekarang atau dalam bentuk present. Sedangkan could digunakan untuk menunjukkan kemampuan di masa lampau atau past. Sebagai contohnya, I can dance but I cannot singing. Untuk penggunaan could-nya, when I was 20, I could dance all night. Atau I couldn't finish my dinner because I had a stomach. Di sini ada pertanyaan nggak untuk sampai di sini? Oke, kalau enggak kita lanjutkan. Yang ketiga dia untuk menyatakan perkiraan, will dan shall. Berarti dia itu dia menyatakan perkiraan dari suatu yang akan terjadi. Di sini sebagai contohnya, Tina will be in Jakarta this morning. Berarti dia perkiraannya kalau Tina akan sampai di Jakarta pagi ini. Atau we shall win the volleyball game. Atau dia akan menang di permainan volley. Itu adalah untuk menyatakan perkiraan dengan menggunakan will dan shall. Kemudian menyatakan penawaran, will nggak ada bentuk khususnya. Sebentar, saya coba sebentar ya. Gini, untuk will dan shall dia mempunyai arti akan. Walaupun artinya sama, kedua model tersebut mempunyai subjek yang berbeda. Kalau will dia dipakai untuk semua subjek, sedangkan shall hanya untuk I dan we. Itu. Nggak tahu ini kenapa ada beberapa kata dia yang hilang waktu saya convert ke PDF. Saya juga nggak tahu. Nanti coba deh waktu saya upload dia bisa apa enggak, untuk lengkap apa enggak nanti. Kemudian untuk will dan would adalah kalau di sini di penjelasan yang di PowerPoint yang saya bikin itu, will dan would you like digunakan untuk menyatakan digunakan untuk menyatakan penawaran dalam waktu sekarang dan yang akan datang. Bedanya, kalau would you like digunakan dalam kalimat pertanyaan dan merupakan ungkapan penawaran yang lebih formal. Seperti ini, she will help you if you want, atau would you like to come my office, would you like a glass of coffee, of tea of coffee. Itu adalah untuk digunakan untuk penawaran benda-benda ya untuk memberikan penawaran yang lebih jelas. Kemudian model juga dapat digunakan untuk mengungkapkan permintaan. Ada dua jenis permintaan, yaitu meminta sesuatu atau izin dan meminta tolong. Jika Anda meminta sesuatu atau izin, gunakan may I atau could I, can I atau might I. Itu adalah untuk pernyataan-pernyataan permintaan yang halus. Biasanya kan may I borrow your motorcycle atau could I borrow your car. Sedangkan untuk jika Anda meminta tolong kepada orang lain, gunakan would you, will you, could you, dan can you. Seperti contohnya, would you send the letter to my doctor atau will you send the letter to my doctor. Kemudian
Model juga digunakan untuk menyatakan ketidakharusan. Models yang digunakan untuk menyatakan ketidakharusan adalah bentuk negatif have to, yaitu does did not have to, atau do does not have to digunakan untuk waktu sekarang, sedangkan did not have to digunakan untuk waktu lampau. Ini ada beberapa contohnya, yaitu you do not have to be genius to become a blogger, atau she does not have to spend a lot of money if she know blogging basic. Models juga dapat models juga dapat digunakan untuk menyatakan larangan, yaitu dengan menggunakan kata must not untuk yang artinya tidak boleh, yaitu seperti ini, you must not smoking here, itu berarti kamu tidak boleh merokok di sini. Atau we must not tell anyone our secret, atau kita tidak boleh mengatakan ke semua orang tentang rahasia kita. Kemudian modus juga digunakan sebagai untuk menyatakan kepastian. Ini adalah biasanya kita menggunakan must, may, atau might, dan can. Di sini untuk kepastian, tingkat kepastiannya kalau must itu ada 95%. Sedangkan untuk yang lainnya itu adalah kurang dari 50% untuk kepastiannya. Seperti contohnya, he must be sick. Dia itu sudah pasti kalau dia sakit. Sedangkan untuk he might be sick atau he can be sick itu adalah dia sakit, tapi kemungkinan itu 50%. Dia bisa sakit, bisa juga tidak. Ada pertanyaan di sini? Sampai di sini ada pertanyaan kah? tergantung kalimatnya, tergantung kita juga bisa. Kayak would you tadi kan, kalau kita jelaskan sebelumnya kan, would you borrow me your money, itu kan berarti dia belum menyatakan permintaannya lebih halus kan, Mbak ya. Yang untuk previous untuk slide sebelumnya tadi kan dijelaskan untuk would you. Kalau di sini ini dia untuk membandingkan, untuk menyatakan kepastian. Untuk must, may, might, can itu dia digunakan untuk menyatakan kepastian. Kalau yang must itu 95% kepastiannya, sedangkan yang lainnya itu kurang dari 50%. Dia hilang lagi. Memberi nasihat, saya lihatkan di slide-nya. Memberikan nasihat. Untuk memberikan nasihat, models yang digunakan adalah should, ought to, dan had better. Semua models digunakan dalam masa sekarang. Dibanding should dan ought to, had better lebih kuat dalam memberikan nasihat. Untuk contohnya ini, you should stop smoking, atau you ought to stop smoking, atau you had better stop smoking. Berarti untuk di sini tingkatannya adalah yang lebih ngeheng. Diguni berarti untuk di sini dia had better, untuk nasihatnya itu lebih kuat untuk memberikan nasihatnya. Kemudian untuk yang terakhir, model juga dapat digunakan untuk memberikan atau meminta sesuatu. Untuk memberikan usulan dan meminta saran digunakan shall I atau shall we. Seperti untuk memberikan usulan, contohnya
shall we go now atau shall I open the doors. Sedangkan untuk memberikan saran, what shall I wear atau what time shall we meet. Itu adalah contoh-contoh untuk memberikan atau meminta sesuatu dari penggunaan models. Sudah, dari sini adakah yang perlu ditanyakan sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya? Yang lain kemana ya? Kok tidak ada yang masuk? Oh gitu. Oke. Sekarang kita lanjut untuk penggunaan dari both and all ya. Saya juga nggak tahu ini kenapa slide-nya suka hilang-hilang. Saya ganti ke slide satunya. Ini penggunaan untuk both. Biasanya penggunaan kata both dapat dirumuskan sebagai berikut. Both plus countable noun in plural atau both the countable noun in the plural atau both plus my, yours atau yang lainnya plus countable noun in the plural atau both this, those plus countable noun in the plural. Di sini banyak waktu saya upload nggak tahu di sini tuh hilang semua ini kosong-kosong tuh nggak tahu hilang. Nanti slide-nya tak upload lagi di itu ya Mbak ya, di mana di grup kita ya untuk dipelajari lagi. Di sini adalah beberapa contohnya. Both children were born in Hong Kong. Berarti kan kedua anak itu lahir di Hong Kong. Atau he has crossed both of the cars. Atau both of my parents have fair hair. Atau you can take both of these books back to the library. Itulah adalah penggunaan dari both. Hilang lagi. Dasar. Kemudian untuk penggunaan dari all. Penggunaan kata all dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu yang pertama all plus uncountable atau countable noun in the plural, atau all yang digunakan untuk kalimat yang dapat dihitung atau tidak dapat dihitung dalam bentuk jamak. Kemudian all plus the plus uncountable or countable noun in the plural, atau all plus my, yours dan lainnya plus uncountable or countable noun in the plural, atau all plus this, that plus uncountable nouns, atau all plus this, those plus countable noun in plural. Di sini beberapa contoh untuk penggunaan all. Yang pertama yaitu all cheese contains protein, atau all children need affection, atau I had invite all my friends to the party, atau I have been waiting all my life for this opportunity. Di sini untuk penggunaan and dan all ada pertanyaan nggak Mbak? Kalau enggak kita lanjut. Oke. Kita masuk ke kegiatan belajar 3 yaitu tentang imperatif. Entahlah. Imperative sentence itu merupakan sebuah kalimat yang mengungkapkan petunjuk, saran, perintah, atau nasihat. Ciri khas dari kalimat imperatif adalah tidak memiliki subjek dan merupakan kalimat langsung. Contohnya go now atau open the door, open your mouth. Itu adalah contoh-contoh untuk kalimat imperatif.
Kemudian ada beberapa penggunaan dari imperative sentence, yaitu yang pertama, imperative sentence dapat digunakan sebagai pemberi perintah secara langsung. Seperti contohnya, take the book and give it to me, atau walk straight, atau give me the reason why you leave me. Itu adalah contoh imperative sentence untuk sebagai pemberi perintah secara langsung. Untuk yang kedua, imperative sentence digunakan dalam memberikan instruksi namun bukan sebagai perintah. Yaitu contohnya open the door, atau take the medicine in every morning after you eat, atau take a ride and come here. Kemudian untuk penggunaan imperative sentence yang terakhir ini maksudnya digunakan untuk membuat sebuah undangan. Sebagai contohnya, come here and eat together with us, make it as your home, atau come to my party tonight, I will be happy if you stay there, atau have a nice weekend in my house. Itu adalah contoh-contoh imperative sentence yang digunakan untuk membuat sebuah undangan. Oke. Kemudian yang terakhir, yaitu imperative sentence yang digunakan dalam kalimat pengumuman, seperti kayak di tempat-tempat umum. Biasanya kan cuma perintahnya push atau open, do not use atau don't smoke. Itu adalah penggunaan imperative sentence dalam kalimat pengumuman. Sudah selesai untuk imperative sentence-nya. Di sini ada pertanyaan. Mbak Cika belum absen, namanya siapa Mbak? Iya, soalnya bingung. Di sini ada pertanyaan kah untuk imperative sentence-nya? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut langsung ke modul 5 ya Mbak ya. Modul 5-nya kita tetap belajar soal grammar di sini. Untuk kegiatan belajar yang pertama, kita akan belajar masalah adverb. Sebenarnya yang pertama adalah apa sih sebenarnya adverb itu? Adverb adalah kata yang berfungsi untuk mendeskripsikan verb atau kata kerja, adjektif, maupun adverb lain. Kemudian macam-macam adverb. Di sini ada adverb of time, yaitu kata keterangan yang menyatakan waktu terjadinya suatu pekerjaan, tindakan atau peristiwa. Contoh afterwards, kemudian atau sudah, already, before, frequently, now, today, soon, immediately, lately, yesterday, dan sebagainya. Itu adalah adverb of time. Untuk contohnya, before I played basketball, I was a soccer player. Berarti kan sebelum saya menjadi pemain basketball, saya menjadi pemain soccer. Kemudian, the coach meet with her player after the game was over. Atau yang ketiga, I'm studying English now. Berarti kan dia sebagai menunjukkan adverb of time. Kemudian adverb of place, yaitu yang menunjukkan tempat terjadinya suatu perbuatan, tindakan. Suaranya kenapa? Cedut-cedut.
Mbak Cika belum absen, namanya siapa Mbak? Yang menunjukkan tempat terjadinya suatu perbuatan, tindakan, atau peristiwa. Contohnya above, back, below, around, here, somewhere, everywhere, there, dan sebagainya. Sebagai contohnya, she studies English here, atau wherever you are, I will be able to find you. Kemudian contoh yang ketiga, anywhere you go, sports star are national heroes. Itu adalah untuk contoh-contoh dari adverb of place. Kemudian yang keempat adalah adverb of reason, yang merupakan klausa adverbia yang menyatakan alasan, bisa menggunakan subordinate conjunction as, because, atau since. Sebagai contohnya, Tina doesn't go to school because she is sick. Atau since it's raining so heavily, I cannot go out. He was he was unable to play in the final games as he had hurt his ankle. Itu adalah beberapa penggunaan dan contoh dari adverb of reason. Kemudian yaitu adverb of manner yang mengungkapkan bagaimana caranya suatu pekerjaan itu dilakukan atau suatu peristiwa itu terjadi. Contohnya carefully, fluently, hard, fast, slowly, suddenly, atau together. Sebagai contohnya, they work hard atau she works slowly atau he can speak English fluently. Itu adalah contoh-contoh untuk adverb of manner. Kemudian selanjutnya adalah adverb of contrast atau concession yang menyatakan perbedaan atau pertentangan. Dalam penggunaannya bisa menggunakan subordinating conjunction seperti although, even though, talk while, atau whereas. Sebagai contohnya, he is still poor although he has worked so hard. Berarti kan dia tetap miskin meskipun dia sudah bekerja begitu keras. Atau even though I don't have much money, I will try to help you. Meskipun saya tidak mempunyai banyak uang, aku akan mencoba untuk membantumu. Kemudian contoh yang ketiga, they won the game though they didn't really deserve the victory. Kemudian yang selanjutnya adalah adverb of condition, yaitu klausa adverbia yang menyatakan syarat atau subordinate yang digunakan adalah if, even if, only if, atau unless. Sebagai contohnya, you will success if you do your best. Berarti kan kamu akan sukses jika kamu melakukan yang terbaik. Atau you won't be rich unless you work hard. Atau you will be comfortable inside the house even if it's cold and raining outside.